Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu buat teman-teman Sagittarius elemen api. Kita general reading untuk minggu terakhir bulan Juni untuk situasi umum teman-teman Sagi. Buat teman-teman yang mungkin ingin personal reading, silahkan menghubungi kami lewat kontak WhatsApp yang ada di deskripsi channel ya. Oke, Sagittarius. So, di sini aku akan ambil satu kartu untuk teman-teman Sagittarius. Ya, Sagi, di minggu ini mungkin kamu dihadapkan dengan hal-hal yang memang cukup sulit untuk kamu jalani. Mungkin kamu juga perlu mengambil keputusan untuk kondisi kedepannya agar lebih baik atau agar bisa dapetin situasi baik itu bagaimana. Mungkin sebelumnya ada beberapa masalah yang sedang kamu hadapi dalam situasimu. Bisa dari situasi keluarga atau bisa jadi di situasi pekerjaan atau di circle pertemanan kamu, atau mungkin ada permasalahan kamu dengan pihak-pihak lain ya, entah itu siapa, teman-teman dapat menyesuaikan. Nah, mungkin di sini teman-teman Sagittarius perlu mengambil pertimbangan ya, perlu mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan, dimana kalau yang aku rasa kamu dan hanya kamu yang bisa untuk mengatasi permasalahan tersebut, dimana kamu diharuskan untuk mengakhiri atau menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi, walaupun ini semua nampaknya juga tidak mudah. Mungkin kamu butuh pencerahan dulu, kamu butuh persiapan, butuh dukungan juga ya. Dan ketika kamu benar-benar siap dengan segala sesuatunya, di sini kalau yang aku rasa ada peluang, ada potensi buat kamu ya untuk bisa dapetin situasi yang baik, yaitu permasalahan yang kemungkinan bisa segera berakhir ya. Oke, sesuaikan aja. Jadi harus dipersiapkan secara matang dulu ya sebelum kamu melangkah atau bertindak. So, mungkin juga menurut kamu saat ini adalah penentuan dimana kalau ingin sebuah perubahan yang jauh lebih baik harus ada aksi, mungkin gitu ya. Kita bahas untuk pekerjaan kamu, Sagittarius. Di situasi kerja kadang bisa mulus, bisa lancar, kadang juga ada kendala ya, karena emang nggak bisa kita dapetin kelancaran terus ya, walaupun kita tuh ya berharapnya nggak ada kendala lah. Oke, meskipun kadang kita udah hati-hati tapi ada aja gitu ya biasanya. Dan di sini buat teman-teman, aku merasa bahwa ada sesuatu yang tidak mengenakkan hati kamu. Mungkin misalnya rekan kerja kamu ternyata kalau bekerja itu sembrono misalnya ya, semaunya sendiri, nggak pikir panjang dulu dan tidak melibatkan kamu, dan kamu nggak suka, atau mungkin ada hal-hal yang intinya kamu nggak suka lah ya, entah itu dari atasan kamu atau rekan kerja dan lainnya. Teman-teman sesuaikan aja. Dimana di sini kalau kamu merasa seperti itu, ya kamu harus bisa memberanikan diri kamu untuk mungkin menegur atau mengingatkan ya, agar sesuatu yang menurut kamu tidak baik ini bisa diperbaiki gitu ya. So, mungkin bisa jadi juga di sini ya, untuk situasi lain dari atasan kamu atau pihak lain mungkin akan mengatakan sesuatu kepada kamu, ini cukup penting sehingga memang kamu perlu benar-benar serius dalam menanggapinya. Oke.
Nah, ini mungkin penting untuk situasi jabatan kamu, atau mungkin ini penting untuk kemajuan kerjaan kalian atau usaha kamu gitu ya. Sesuaikan aja, intinya ada pihak yang lebih senior mungkin akan kasih informasi atau mungkin mengingatkan kamu, atau mungkin ada tugas ya yang memang harus kamu benar-benar terima, dan kamu juga harus bisa serius di sini karena ini kayaknya urgent ya, penting, darurat. Mungkin ada hal-hal yang dirasa itu mengancam situasi kalian di kerjaan, mungkin hal-hal yang bisa mengancam apa ya, mungkin membuat pekerjaan kalian jadi menerima masalah gitu loh. Jadi sebelum semuanya terjadi, di sini nampaknya kamu atau mungkin atasan kamu atau beberapa pihak itu saling memberikan informasi, saling mengingatkan, dan mungkin ada perundingan juga yang perlu dilakukan ya untuk mengatasi kendala atau mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi gitu ya. Oke. Dan bila mana kamu ataupun pihak-pihak di kerjaan kamu udah merasa memang ada tekanan nih atau ada konflik, itu memang harus dibicarakan bersama ya tentang perundingan. So jalan keluar mana nih yang perlu dijalani kayak gitu ya. Oke. Untuk situasi lain mungkin atasan kamu, bos kamu mungkin akan mengambil keputusan tentang sebuah hal di mana ini yang terbaik buat kamu. Mungkin bisa jadi kamu akan diberi tugas atau diberikan proyek ya, diberikan tanggung jawab, atau mungkin beliau mungkin akan memberikan kenaikan jabatan kepada kamu, itu juga bisa. Oke. So guys, sekarang kita bahas untuk kondisi keuangan kamu. Untuk keuangan teman-teman Sagittarius di sini, kalau yang aku rasa sebenarnya cukup baik. Oke. Tapi entah kenapa di sini bisa jadi ada sebuah hal yang memang perlu kamu ubah dengan tujuan agar keuangan kamu bisa tetap stabil. Oke, mungkin kebiasaan-kebiasaan lama yang menyebabkan keuangan kamu semakin terkuras, misalnya belanja berlebihan, belanja tanpa pikir panjang dulu ya, atau mungkin hal-hal yang lain yang perlu kamu ubah ya. Oke, jadi kamu harus bisa tegas terhadap dirimu sendiri, apalagi tentang keuangan, karena keuangan itu sangat penting ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke. So, di sini nampaknya kalau seandainya minggu ini kita dapat rezeki yang lebih, and then kalau kita merasa punya tanggungan ya, nampaknya kita perlu untuk membayarkan dengan segera ya, karena mumpung kita dapat uang yang lebih nih, kapan lagi gitu ya. So jangan sampai kita nanti malah menggunakan uang ini untuk hal lain ya, lebih baik dahulukan tentang tanggungan kita dulu. Oke, sekarang kita bahas untuk kamu yang single. Untuk teman-teman Sagittarius yang single di sini, kalau yang aku rasa kamu belum bisa move on ya dari seseorang di masa lalu kamu. Masih berharap sekali nampaknya, sehingga kamu merasa sedih karena bisa jadi kamu mengetahui sebenarnya tidak ada jalan lagi untuk kalian bisa bersama. Tapi ya gimana, kamu juga gak bisa membohongi dirimu sendiri bahwa kamu masih sayang. Oke.
Jadi buat kamu yang merasakan hal ini, ya, kadang ada ya kalimat bahwa cinta itu tidak harus memiliki. Ya, gimana? Kita ya gak boleh kecewa ya dengan keadaan yang sudah terjadi. Kalaupun dia tidak bisa kita miliki, ya mungkin Tuhan itu mempersiapkan seseorang yang lebih tepat buat kita, ya. Dan itu bukan dia. Oke, jadi perlahan cobalah untuk mengikhlaskan masa lalu, mengikhlaskan si dia yang memang sudah tidak bisa kita harapkan. Oke. Kamu masih punya beribu kesempatan untuk kedepannya, dan kamu juga masih memiliki perjalanan hidup yang panjang. Jadi jangan terpaku pada satu orang saja ya, karena kedepannya tuh masih banyak banget pihak-pihak lain atau lawan jenis kita, yang mana ada kemungkinan bahwa salah satu dari mereka adalah seseorang yang tepat buat kita. Jadi jangan sampai di sini situasi ini tuh membuat kita jadi menutup hati ya. Sebisa mungkin ikhlaskan apapun itu dan mulailah untuk mengambil langkah yang positif untuk masa depan kamu dengan cinta yang baru. Oke? Sekarang kita bahas untuk kamu yang berpasangan. Yang berpasangan. Why? Aku merasa di sini kamu sering merasa kecewa dengan pasangan kamu atau kecewa dengan situasi. Ya, kalau kamu kecewa dengan pasangan kamu, bisa jadi dia sering melukai hati kamu. Kamu sebenarnya emosi ya, marah, tapi kamu nggak pengen meluapkan kemarahan kamu ini, sehingga yang tertekan adalah dirimu sendiri, ya, karena mencoba untuk melawan amarah kamu, ya. Karena bisa jadi kamu melakukan ini karena kamu nggak pengen nyakitin dia. Bisa aja mungkin kamu marah meluapkan perkataan-perkataan yang mungkin nggak enak gitu ya, tapi kamu berusaha untuk menahan diri kamu ya agar tidak melukai dia, walaupun kamu sendiri merasa terluka oleh ulahnya atau ucapannya ya. Nah, bisa jadi memang pasangan kamu ya mungkin terbawa situasi, terbawa emosi yang ini bersifat sementara sih ya sebenarnya. Nah, bisa jadi dia marah atau emosian atau berkata yang kurang baik ke kamu karena memang dia tertekan oleh situasinya sendiri. Jadi mungkin memang ini adalah tindakan yang udah tepat yang kamu ambil ya. Karena kalau seandainya kamu marah, mungkin dia akan lebih tambah marah. Tapi di sini ketika kamu memilih bisa memilih untuk lebih bersabar menghadapi dia, mungkin dengan sendirinya dia akan mulai menyadari bahwa dirinya itu telah menyakiti kamu ya. Tapi ya butuh waktu, jadi harus banyak-banyak sabar. Karena kalau yang aku rasa di sini kamu dengan dia itu benar-benar saling mencintai ya dan saling membutuhkan. Jadi kalau seandainya kalau seandainya kamu memilih untuk pergi atau dianya memilih untuk pergi, itu hanya keegoisan aja yang menguasai ya. Karena bisa jadi ketika kalian tuh memutuskan untuk saling menjauh, seiring berjalannya waktu kalian juga menyesal dan merasa bahwa ini adalah keputusan yang salah dan akan kembali lagi pastinya. Atau mungkin dulu ketika kalian masih berpacaran ya, pasti sering sekali mengalami hubungan yang putus nyambung gitu ya. Jadi kalaupun yang satu lagi marah, coba deh jadi air ya. Dia jadi api, kita harus jadi air gitu maksudnya ya. Oke, atau mungkin yang lagi nonton ini adalah pasangan dari Sagittarius ya. Kalau Sagittariusnya lagi marah, nah jangan sampai kita itu membalas semua itu dengan kemarahan juga. Kita mungkin perlu menahan emosi kita dan lebih bersabar lah menghadapi situasi. Karena kita kan
pernah merasakan juga ya, ketika emosi menguasai itu kita kadang nggak bisa ngehandle-nya gitu loh. Oke. Ya, buat teman-teman Sagittarius, aku rasa cukup dulu. Semoga readingan ini cukup membantu. And then, terima kasih banyak sudah menonton. Salam santun buat Sagittarius.